Halo, perkenalkan nama saya Natasha Taraleu, NPM mahasiswa saya 121121101210143. Saat ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi demi memenuhi tugas dari Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan dosen mata kuliah Grace Wakano SCAP MCAP, Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Sebelum kita masuk pada anatomi fisiologi tentang sistem reproduksi, kita tahu dulu apa sih itu sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem yang berfungsi untuk berkembang biak. Sistem reproduksi terdiri dari testis, ovarium, dan bagian alat kelamin lainnya. Sistem reproduksi pada manusia akan mulai berfungsi ketika seseorang mencapai kedewasaan atau masa pubertas. Reproduksi manusia merupakan bagian dari proses tubuh yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan suatu generasi. Untuk kehidupan makhluk hidup, reproduksi tidak bersifat vital, artinya tanpa adanya reproduksi makhluk hidup tidak mati. Akan tetapi, bila makhluk hidup tidak dapat bereproduksi, maka kelangsungan generasi makhluk hidup tersebut terancam punah karena tidak dapat dihasilkan keturunan yang merupakan sarana untuk melanjutkan generasi. Kita masuk pada anatomi sistem reproduksi pria. Secara anatomi, sistem anatomi pria terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan genitalia internal terdiri dari testis dan organ-organ penunjang yaitu epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula prostatica, dan glandula Copperi. Genitalia eksternal. Yang pertama ada penis, yang akarnya menempel pada dinding perut. Badannya merupakan bagian tengah dari penis. Gland penisnya berbentuk seperti kerucut, dan dua rongga berukuran besar disebut corpus cavernosus terletak bersebelahan. Dan rongga yang ketiga disebut corpus spongiosum mengelilingi uretra. Jika rongga tersebut terisi darah, maka penis menjadi lebih besar, kaku, dan tegak karena mengalami ereksi. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis, karena agar sperma terbentuk secara normal, testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Yang ketiga, testis. Testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Fungsi testis yaitu yang pertama membentuk gamete-gamete baru yaitu spermatozoa dilakukan di tubulus seminiferus. Yang kedua, menghasilkan hormon testosteron dilakukan oleh sel intersel. Alat kelamin laki-laki terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat, lalu masuk ke belakang uretra dan membentuk ductus ejaculatorius. Yang kedua, uretra. Uretra berfungsi yang pertama bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih. Yang kedua, bagian dari sistem reproduksi dan mengalirkan semen. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih di dalam pinggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Biasanya ukurannya sebesar walnut dan akan membesar sejalan dengan pertambahan usia. Kelenjar prostat memiliki suatu kelenjar yang terdiri dari 30-50 kelenjar yang terbagi atas 4 lobus, yaitu lobus posterior, lobus lateral, lobus anterior, dan lobus medial. Fungsi prostat yaitu menambah cairan alkalis pada cairan yang merupakan sumber makanan bagi sperma manusia terhadap sifat asam yang terdapat pada uretra dan vagina. Yang keempat, vesicula seminalis. Prostat dan vesika seminalis menghasilkan cairan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Cairan ini merupakan bagian terbesar dari semen. Fungsi vesika seminalis mensekresikan cairan basah yang mengandung nutrisi yang membentuk sebagian besar dari cairan semen.
Yang kelima, ductus ductuli terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, epididymis. Epididymis merupakan saluran halus yang panjangnya lebih dari 6 cm, terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Epididymis terdiri dari kepala yang terletak atas katup-katup testis. Badan dan ekor epididymis sebagian ditutup oleh lapisan visceral. Lapisan ini pada mediastinum menjadi lapisan parietal. Yang kedua, ductus deferens merupakan kelanjutan dari epididymis ke canalis inguinalis. Kemudian ductus ini berjalan masuk ke dalam rongga perut, terus ke kandung kemih. Di belakang kandung kemih akhirnya bergabung dengan saluran vesika seminalis dan selanjutnya membentuk ejaculatorius dan bermuara di prostat. Panjang ductus deferens 50-60 cm. Yang ketiga, uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Yang pertama, genitalia eksternal atau vulva yang terdiri dari alat tudun, bagian yang menonjol meliputi simfilis yang terdiri dari jaringan dan lemak. Area ini mulai ditemui dulu pada masa pubertas. Bagian yang dilapisi lemak terletak di atas simfilis pubis. B. Labia mayora merupakan kelanjutan dari mons veneris berbentuk lonjong. Kedua bibir ini bertemu pada bagian bawah dan membentuk perineum. Labia mayora bagian dalam tanpa rambut merupakan selaput yang mengandung kelenjar sebasia atau lemak. Ukuran labia mayora pada dewasa panjang 7-8 cm, lebar 2-3 cm, dan tebal 1-15 cm. C. Labia minora. Bibir kecil yang merupakan lipatan bagian dalam bibir besar tanpa rambut. Setiap labia minora akan bersatu membentuk preputium dan frenulum clitoridis, sementara bagian di bibir kecil ini mengelilingi orifisium vagina bawahnya akan bersatu membentuk Forcheheter. D. Klitoris. Klitoris merupakan bagian penting alat reproduksi luar yang bersifat erektil. Glans erythroides mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sensoris sehingga sangat sensitif. E. Vestibulum atau serambi. Serambi merupakan rongga yang berada pada bibir kecil. Pada vestibula terdapat 6 buah lubang, yaitu orifisium uretra externa, introitus vagina, 2 buah muara kelenjar Bartolini, cairan mukoid ketika terjadi rangsangan seksual. F. Himen atau selaput darah, terdiri dari jaringan ikat kolagen dan elastis. Lapisan tipis ini yang menutupi sebagian besar dari liang senggama. Di tengahnya berlubang supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Bentuk himen dari masing-masing wanita berbeda-beda. Yang ketiga, perineum terletak di antara vulva dan anus, panjangnya kurang lebih 4 cm, dibatasi oleh otot-otot musculus levator ani dan musculus coccygeus. Otot-otot berfungsi untuk menjaga kerja sphincter ani. Yang kedua, genitalia internal. A. Vagina. Vagina merupakan saluran musculomembraneus yang menghubungkan rahim dengan vulva. Jaringan muskulusnya merupakan kelanjutan dari musculus sphincter ani dan musculus levator ani. Oleh karena itu, dapat dikendalikan. Vagina terletak antara kandung kemih dan rektum. Panjang bagian depannya sekitar 9 cm dan dinding belakangnya sekitar 11 cm. Fungsi utama vagina yaitu yang pertama, saluran untuk mengeluarkan lender uterus dan darah menstruasi. Yang kedua, alat hubungan seks. Yang ketiga, jalan lahir pada waktu persalinan. B. Uterus. Uterus merupakan jaringan otot yang kuat, terletak di pelvis minor, di antara kandung kemih dan rektum. Dinding belakang dan depan dan bagian atas tertutup peritoneum, sedangkan bagian bawah berhubungan dengan kandung kemih. Bentuk uterus seperti bola lampu dan gepeng. Yang pertama, korpus uteri berbentuk segitiga. Yang kedua, serviks uteri berbentuk silinder. Yang ketiga, fundus uteri, bagian korpus uteri yang terletak di atas ketua pangkat tuba. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. A. Peritoneum, meliputi dinding rahim bagian luar, menutupi bagian luar uterus. Peritoneum merupakan penebalan yang diisi oleh jaringan ikat dan pembuluh darah limfe dan urat syaraf. B. Lapisan otot. Susunan otot terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Pada lapisan tengah ditembus oleh pembuluh darah, arteri, dan vena. Lengkungan seramput otot ini membentuk angka peredaran darah terhenti.
C. Endometrium. Pada endometrium terdapat lubang kecil yang merupakan muara dari kelenjar endometrium. Variasi tebalnya, tipisnya, dan fase pengeluaran lender endometrium ditentukan oleh perubahan hormonal dalam siklus menstruasi. C. Tuba Fallopi. Tuba Fallopi merupakan tubulum muskuler dengan panjang 12 cm dan diameternya antara 3 sampai 8 cm. Fungsi tuba Fallopi sangat penting, yaitu untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi. Sebagai saluran dari spermatozoa ovum dan hasil konsepsi, tempat terjadinya konsepsi, dan tempat pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi sampai mencapai bentuk blastula yang siap melakukan implantasi. D. Ovarium. Ovarium merupakan kelenjar yang berbentuk buah kenari terletak kiri dan kanan uterus di bawah tuba uteria dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uterus. Setiap bulan sebuah folikel berkembang. Wanita memiliki cadangan ovum sebanyak 1000 buah di dalam ovariumnya bila habis menopause. Ovarium disebut juga indung telur mempunyai 3 fungsi. Yang pertama memproduksi ovum, yang kedua memproduksi hormon estrogen, yang ketiga memproduksi progesteron. Memasuki pubertas yaitu sekitar 13-16 tahun dimulai pertumbuhan folikel primordial ovarium yang mengeluarkan hormon estrogen. Estrogen merupakan hormon terpenting pada wanita. Pengeluaran hormon ini menumbuhkan tanda sekunder pada wanita seperti pembesaran payudara, pertumbuhan rambut pada pubis dan ketiak, dan akhirnya pengeluaran menstruasi pertama disebut menarche. Yang pertama, stadium menstruasi atau desquamasi, di mana endometrium terlepas dari rahim adanya pendarahan selama 4 hari. Yang kedua, stadium postmenstruum atau regenerasi, di mana terjadi proses terbentuknya endometrium secara bertahap selama 4 hari. Yang ketiga, stadium intermenstruum atau proliferasi, penebalan endometrium dan kelenjar tumbuhnya lebih cepat. Yang keempat, stadium pramenstruum atau sekresi, perubahan kelenjar dan adanya penimbulan estrogen guna mempersiapkan endometrium. G. Hormon-hormon reproduksi. Yang pertama, estrogen. Yang kedua, progesteron. Yang ketiga, gonadotropin releasing hormone. Yang keempat, follicle stimulating hormone. Yang kelima, luteinizing hormon. Yang keenam, human chorionic gonadotropin. Yang ketujuh, lactotropic hormon. Sistem reproduksi pria dan wanita berbeda. Pada saat reproduksi pria memiliki penis dan kelenjar testis untuk menghasilkan sperma. Kematangan sel sperma ditandai dengan mimpi basah pada usia pubertas. Pada sistem reproduksi wanita memiliki vagina dan ovarium untuk menghasilkan ovum. Kematangan sel telur dan ovum ditandai pada menarche usia antara 13-16 tahun. Apabila terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel ovum, akan terjadi kehamilan yang akan berkembang menjadi janin.